Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pada PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anastasia, mahasiswa PPG PAI 3 batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404 111607. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi tata cara sholat fardu di kelas 7 SMP Mutmainatul Qulub Cibinong, Bogor. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri. Rabbi shrahli sadri. Wa yassirli amri. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Bagi siswa yang tidak hadir, mohon berikan keterangannya. Sayyidina Keizia, Jalilatul, Indah Ma'rifah, Salwa Mufidah. Oke, baik, mari sama-sama kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah Tumpah darahku. di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Masih semangat semuanya? Oke, baik. Sebelum Ibu melanjutkan kepada materi yang baru, Ibu mau mereview terlebih dahulu materi minggu lalu. Apakah semuanya masih ingat atau tidak? Baik. Oke. Pembelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang materi apa? Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Coba Ibu review lagi, apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna adalah nama Allah yang dari menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT. Oke, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu. Oke, coba Dinar, Ibu mau tanya, ada berapa sih jumlahnya Asmaul Husna? 99. Ingat ya pembelajaran minggu lalu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran yang baru. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Tadi pagi semuanya sholat subuh atau tidak? Berapa jumlahnya sholat subuh? 2 rakaat. Oke, Ibu mau bertanya kepada Salwa Mufidah. Coba Salwa Mufidah, sholat itu dalam satu hari ada berapa waktu? Ada 5. Kanza, dalam satu hari itu ada 5 waktu sholat. Seluruhnya ada berapa rakaat? Ada 17 rakaat. Pinter. Kemudian Apriani, dalam satu hari ada sholat 5 kali. Coba sebutkan 5 waktu sholat beserta rakaat-rakaatnya. Subuh 2 rakaat. Oke, pinter. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Oke, pinter. Sholat fardu. Sebelum Ibu memberikan video tentang sholat fardu, Ibu akan memberitahukan kepada kalian terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran pada materi ini.
Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran pada materi tentang tata cara sholat fardu ada 3 kategori. Ada yang namanya kategori sikap, kategori pengetahuan, dan kategori keterampilan. Untuk kategori sikap, untuk apa sih kategori sikap? Yaitu agar siswa mampu membiasakan diri untuk tata cara sholat fardu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ibu akan memberikan video tentang sholat fardu, yaitu sholat maghrib. Namun sebelumnya, ayo sama-sama kita tepuk semangat biar pembelajaran pada pagi hari ini makin antusias dan makin semangat. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, baik. أصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقبلا القبلة أداء لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jelas videonya? Suaranya juga terdengar jelas? Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang tata cara sholat fardu, coba Ibu mau tanya dulu, apakah kalian tadi memperhatikan atau tidak ya? Ibu mau bertanya kepada Kezia. Mana Kezia? Setelah menonton video yang tadi, apakah kira-kira kamu bisa menentukan apa yang termasuk kepada rukun sholat? Niat, bagus. Takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku. Oke, cukup. Berarti memperhatikan ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang tata cara sholat fardu. Semuanya lihat ke depan. Yang pertama yang akan Ibu bahas adalah pengertian sholat. Pengertian sholat secara etimologi atau secara bahasa, secara lugoh. Sholat berarti doa. Itu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 9. Sholat berarti rahmat. Tuh ada juga Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Secara terminologi atau secara istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi ingat ya, sholat secara bahasa artinya adalah doa atau berdoa. Sedangkan secara istilah, ibadah atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, dalil wajib sholat, lihat ada pada Quran surat Al-Hajj yang artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Sudah ada dalam ayat Al-Quran ya. Selanjutnya, ada lagi dari hadis Nabi. Lihat di depan, sudah jelas terlihat. Artinya adalah Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini kira-kira termasuk kepada apa nih? Rukun apa? Rukun iman atau rukun Islam? Rukun sholat termasuk kepada rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Kedudukan sholat. Lihat, sholat sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin. Pokok dari setiap masalah adalah Islam dan tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Makanya kenapa sih sholat disebut dengan tiang agama? Karena salah satu amal yang pertama dihisab adalah sholat. Jadi kita sebagai seorang muslim nih nanti pertama kali dihisab adalah ibadah sholat selain daripada ibadah-ibadah yang lain.
Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Lihat di situ. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas seorang hamba di hari kiamat nanti ialah sholat. Hadis riwayat At-Tabrani. Sholat, ingat, sholat adalah tiang agama. Jadi jika kita terkadang imannya yankus, imannya lagi turun, tapi harus ingat, sebagai hamba ada yang harus kita kerjakan dan ini sifatnya wajib, yaitu sholat dalam keadaan apapun. Walaupun dalam keadaan sakit, Allah masih meringankan kita. Bisa sholatnya dengan cara duduk atau sholat dengan cara tiduran, ya, jika kita tidak bisa berdiri. Lihat ke depan lagi, semuanya masih semangat? Nah, oke, bagus. Ada syarat wajib sholat. Sebelum Ibu bahas apa aja sih yang termasuk syarat wajib sholat, lihat syarat wajib sholat apa maknanya? Kondisi atau keadaan yang harus dipenuhi agar seseorang dibebani dan diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ada berapa jumlahnya? Ada 4. Yang pertama, ada beragama Islam, kemudian berakal sehat, baligh atau dewasa, dan yang keempat, tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi seorang perempuan. Di sini sudah haid semua? Sudah. Berarti wajib melaksanakan sholat karena sudah baligh. Selanjutnya, tadi ada syarat wajib sholat, sekarang ada syarat sah sholat. Apa itu syarat sah sholat? Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi sebelum dan saat menjalankan sholat agar sholat tersebut dianggap sah menurut syariat Islam. Ada berapa jumlahnya? Ada 5. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Coba ada yang bisa nyontohin apa itu hadas kecil? Salah satunya? Apa? Ya, buang angin. Kemudian apa lagi? Buang air kecil. Kemudian jika hadas besar, haid, nifas, wiladah, ya. Oke, bagus. Kemudian 2, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Artinya ketika kita sholat, ya, kita badannya harus suci, kemudian tempatnya juga harus suci. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, tadi di video sudah lihat kan bagaimana cara menggunakan mukena yang bagus. Kadang kita kalau sholat dagunya sering kelihatan ya. Padahal dagu salah satu adalah aurat. Jadi nanti hati-hati ya kalau sholat ya. Jangan sampai dagu kita berlebihan dalam menggunakan mukena. Karena di sini salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat. Yang keempat, mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba atau telah masuk. Jangan karena kerajinan, belum azan zuhur nih, kita udah sholat. Kenapa kamu sholat? Pengen sholat, soalnya lagi rajin nih. Nggak boleh, karena syarat sah sholat harus sudah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Setelah materi yang sudah Ibu berikan pada pagi hari ini, Ibu mau membentuk kalian terlebih dahulu ke dalam beberapa kelompok. Karena nanti akan ada tugas yang Ibu berikan kepada kalian. Bagi nama-nama yang sudah disebutkan, tolong duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Yang ini nanti kelompok 1 tempatnya, yang sana kelompok 2, yang di sini kelompok 3, yang di sini kelompok 4, dan yang di sana kelompok 5. Jadi nanti setelah Ibu bacakan nama-namanya, pindah ke tempatnya masing-masing. Oke, kelompok yang pertama Sayyidina Kezia, Jalilatul, Salwa Mufidah, dan Kanza. Ibu akan menjelaskan tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Nah, jadi Ibu akan memberikan tugas ada 2. Ada 3 deh. Yang pertama itu adalah tugas kelompok. Jadi nanti Ibu memberikan 2 lembar kertas yang harus kalian isi bersama-sama. Ya, 2 lembar kertas yang isinya adalah tugas yang harus kalian isi sama-sama sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, tugas ini adalah LKPD kelompok. Nanti jika kalian sudah mengerjakannya, kalian boleh maju kelompoknya terlebih dahulu untuk mengganti tugas yang tadi LKPD kelompok ke dalam tugas individu. Kelompok 1
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, yang ini kelompok 5. Jangan lupa memberikan nama pada kelompoknya, karena di depan ada kelompok berapa. Misalnya kelompok 1, tulis kelompok 1. Ayo berpikir secara bersama-sama agar soalnya cepat selesai dikerjakan. Baik, semuanya sudah selesai semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kelompoknya sudah, individunya sudah. Coba sekarang, ada atau tidak nih kelompok yang berani angkat tangan untuk maju ke depan untuk mempraktekkan sholat maghrib? Oh, bagus, kelompok 1 sesuai dengan namanya kelompok 1. Ya, harus jadi nomor 1. Oke, silakan maju ke depan. Wa'ala bisa. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sajadahnya boleh dilipat kembali. Oke, semuanya tepuk tangan untuk teman kita yang sudah berani mempraktikkan sholat di depan. Silakan duduk kembali. Setelah tadi sudah LKPD kelompok, LKPD individu, dan praktek sholat, Ibu akan menyampaikan beberapa evaluasi dari pembelajaran pada materi hari ini. Coba kita review dulu ya sama-sama ya. Apa sih tadi sholat secara etimologi atau bahasa? Doa atau berdoa. Sedangkan secara istilah, apa itu doa? Sebuah perbuatan yang diawali dengan takbiratul. Oke, Ibu akan memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini. Semuanya antusias, aktif, ketika ditanya menjawab. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, dari tadi praktek sholat ada satu bacaan-bacaan yang bacaannya tidak sesuai dengan panjang pendeknya. Jadi harus diperhatikan ya, ketika kita sholat harus memperhatikan bacaan panjang pendeknya, terutama surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah termasuk ke dalam apa? Rukun sholat. Kemudian tadi rukunya juga ada yang masih belum rata. Oke, sekarang Ibu memberikan kesimpulan pada pembelajaran materi hari ini. Ayo dengarkan baik-baik. Kesimpulan dari pelajaran tata cara sholat fardu adalah sholat fardu merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib bagaimana kita sebagai seorang muslim harus melaksanakannya. Sebagai apa? Sebagai bentuk komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu diperhatikan tadi, harus tahu apa itu syarat sah sholat, syarat wajib sholat, kemudian apa lagi? Rukun sholat, sunnah abad dan sunnah hayatnya, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang memberikan pertanyaan tentang materi sholat? Oh iya, Syafira, apa pertanyaannya? Apa hukumnya jika kita lupa dalam rukun sholat? Apa hukumnya jika kita lupa rukun sholat? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kita sholat, terus ada rukunnya yang ketinggalan atau lupa. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Apa Galuh? Sujud sahwi. Ayo Galuh tadi lupa memperhatikan ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ketika kita sholat, kemudian kita lupa rukun sholat, maka sholat kita menjadi rusak dan batal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa menyelesaikan materi pada pagi hari ini tentang tata cara sholat fardu. Cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Dan semoga sholat kita semakin baik ya. Kan karena tadi sudah belajar tentang tata cara sholat fardu. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa-apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, silakan baca doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika